Mehmet melangkah di antara lorong-lorong pasar yang sibuk. Jubah panjangnya bergoyang tertiup angin pagi, sementara matanya menatap deretan kios buku di sepanjang jalan. Ia telah lama mengincar sebuah manuskrip yang berisi pemikiran seorang ilmuwan Persia, berharap bisa membelinya hari ini. Saat tiba di kios yang dituju, ia bertanya tentang harganya. Sang penjual menyebutkan angka yang begitu tinggi. Mehmet hanya bisa menghela napas. Buku-buku seperti ini hanya bisa dimiliki oleh kaum bangsawan atau pejabat tinggi. Ia kembali ke madrasah dengan perasaan kecewa. Di sana, para murid duduk bersila di lantai, mendengarkan guru mereka membaca teks klasik yang harus mereka hafal. Tidak ada diskusi, tidak ada eksplorasi ide baru. Mehmet ingin belajar lebih banyak, tapi aksesnya terbatas. Suatu malam, ia mendengar kabar dari seorang pedagang Yahudi yang baru datang dari Eropa. Pedagang itu membawa cerita tentang sebuah alat yang bisa mencetak buku dalam jumlah banyak dengan harga lebih murah. Mesin cetak, dengan alat ini, ilmu pengetahuan dapat diakses oleh lebih banyak orang, tidak hanya mereka yang mampu membayar manuskrip mahal. Namun, harapan Mehmet pupus ketika mendengar keputusan dari para ulama di istana. Mereka melarang penggunaan mesin cetak untuk literatur berbahasa Arab dan Turki. Mereka khawatir buku-buku yang dicetak tanpa kontrol dapat menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin agama. Mereka juga takut para penyalin manuskrip kehilangan pekerjaan mereka. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat orang seperti Mehmet menjadi kurang minat bacanya, dikarenakan beberapa akses untuk mendapatkan buku tersebut sangat susah. Karena itu, pada video kali ini kita akan membahas hal yang lebih detail lagi, terkait mengapa minat baca orang-orang Utsmani begitu rendah, dibandingkan orang Eropa. Kita akan mengupas lebih jauh bagaimana hal ini bisa terjadi pada orang-orang Utsmani. Apakah itu ada kaitannya dari pribadi diri orang Utsmani? Ataukah ada pihak ketiga yang mencoba untuk memperlambat kemajuan Utsmani? Tetap nonton video ini hingga selesai, jangan lupa like dan subscribe serta berlangganan video ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Salah satu alasan utama mengapa kekhalifahan Utsmani tertinggal dalam perkembangan intelektual dibandingkan dengan Eropa terletak pada sistem pendidikan dan struktur sosialnya. Pendidikan di Utsmani sangat bergantung pada madrasah, lembaga yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran utama. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan yang cukup besar karena lebih menekankan hafalan teks-teks klasik daripada mendorong pemikiran kritis atau eksplorasi ilmu baru. Di madrasah, para siswa diwajibkan untuk menghafal kitab-kitab yang sudah dianggap otoritatif selama ratusan tahun tanpa ada ruang untuk mempertanyakan atau memperbarui isinya. Metode ini membuat pendidikan menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia luar. Ketika di Eropa universitas-universitas mulai berkembang dengan sistem yang lebih terbuka terhadap pemikiran baru, di Utsmani, pendidikan tetap berfokus pada materi yang sama dari generasi ke generasi. Akibatnya, inovasi dan penemuan ilmiah tidak berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu, dominasi ulama konservatif dalam sistem pendidikan juga menjadi faktor yang memperlambat perkembangan intelektual. Di Utsmani, ulama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Banyak di antara mereka yang lebih menekankan pada ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis, sementara ilmu-ilmu lain seperti filsafat, sains, dan kedokteran seringkali dianggap kurang relevan atau bahkan berpotensi membawa pemikiran yang menyimpang. Pandangan konservatif ini menyebabkan kurangnya dorongan untuk mengembangkan ilmu di luar bidang agama. Para cendekiawan yang ingin mendalami ilmu-ilmu seperti astronomi, matematika, atau kedokteran seringkali tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemikiran yang terlalu jauh dari norma-norma keagamaan bisa dianggap berbahaya dan ditolak oleh kalangan ulama yang berkuasa. Di sisi lain, di Eropa, perkembangan pendidikan berlangsung dengan cara yang berbeda. Universitas-universitas mulai bermunculan sejak abad pertengahan dan mengalami reformasi besar-besaran pada era Renaissance. Perguruan tinggi di Eropa tidak hanya berfokus pada satu bidang ilmu saja, tetapi mulai mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, sains, kedokteran, dan matematika. Para ilmuwan didorong untuk melakukan eksperimen, mengembangkan teori baru, dan menantang pemikiran lama. Dengan kombinasi dari sistem pendidikan yang kurang fleksibel, dominasi ulama konservatif yang tidak mendukung kajian ilmiah di luar agama, serta lambatnya reformasi pendidikan dibandingkan dengan Eropa, kekhalifahan Utsmani akhirnya tertinggal dalam perkembangan intelektual. Meskipun Utsmani memiliki tradisi keilmuan yang kuat pada masa-masa awal,
kurangnya inovasi dan keterbukaan terhadap ilmu baru menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kekhalifahan Utsmani tertinggal dalam perkembangan intelektual adalah keterlambatan mereka dalam mengadopsi mesin cetak. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 membawa revolusi besar dalam penyebaran ilmu di Eropa. Dengan adanya teknologi ini, buku yang sebelumnya harus disalin dengan tangan dalam waktu yang lama kini dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang jauh lebih murah. Di Eropa, mesin cetak segera digunakan untuk memperbanyak berbagai jenis buku, mulai dari karya-karya keagamaan hingga risalah ilmiah. Ini menyebabkan peningkatan drastis dalam tingkat literasi masyarakat karena buku menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, tidak hanya oleh kaum bangsawan atau akademisi. Penyebaran ilmu pun semakin luas, memungkinkan ide-ide baru berkembang lebih cepat dan melahirkan era Renaissance serta revolusi ilmiah yang mengubah peradaban Barat secara drastis. Sebaliknya, di Kekhalifahan Utsmani, mesin cetak awalnya mendapat penolakan dari para ulama dan penguasa. Salah satu alasan utama larangan ini adalah kekhawatiran bahwa buku-buku yang dicetak tanpa pengawasan bisa menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang atau bertentangan dengan doktrin agama. Selain itu, para penyalin manuskrip, yang pekerjaannya bergantung pada proses penulisan buku secara manual, juga menentang mesin cetak karena mereka takut kehilangan mata pencaharian. Akibat dari penolakan ini, selama lebih dari 2 abad setelah mesin cetak ditemukan di Eropa, Kekhalifahan Utsmani masih bergantung pada metode penyalinan buku secara tradisional. Hal ini membuat jumlah buku yang tersedia di wilayah Utsmani sangat terbatas dan harganya tetap tinggi, sehingga hanya segelintir orang yang bisa memperoleh akses ke literatur ilmiah. Akibatnya, minat baca masyarakat tidak berkembang, dan penyebaran ilmu berlangsung jauh lebih lambat dibandingkan dengan Eropa. Ketika akhirnya mesin cetak mulai digunakan di Utsmani pada tahun 1727, keterlambatan ini sudah berdampak besar terhadap perkembangan intelektual mereka. Sementara di Eropa buku sudah menjadi barang umum dan memungkinkan pertumbuhan universitas serta pusat-pusat ilmu pengetahuan, di Utsmani budaya membaca dan menulis masih terbatas pada kelompok elit. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam perkembangan ilmu antara kedua peradaban. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana adopsi teknologi baru seperti mesin cetak bisa menjadi faktor krusial dalam kemajuan suatu masyarakat. Di Eropa, revolusi percetakan memungkinkan penyebaran ilmu yang cepat dan luas, menghasilkan lonjakan literasi serta kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sementara itu, di Utsmani, penolakan terhadap teknologi ini menghambat akses terhadap literatur ilmiah, memperlambat perkembangan intelektual, dan berkontribusi pada ketertinggalan mereka dibandingkan dengan dunia Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan di Kekhalifahan Utsmani juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial politik dan ekonomi. Tidak seperti di Eropa, di mana munculnya universitas, kebangkitan humanisme, dan revolusi percetakan mendorong pertumbuhan intelektual, di Utsmani perkembangan ilmu pengetahuan cenderung terhambat oleh kebijakan pemerintah, prioritas negara yang lebih condong ke ekspansi militer, serta sistem sosial yang kurang mendukung inovasi. Salah satu hambatan terbesar dalam perkembangan intelektual Utsmani adalah kebijakan pemerintah yang kurang mendorong kebebasan berpikir dan inovasi. Sejak awal, Kekhalifahan Utsmani sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang terpusat dan hierarkis, di mana segala sesuatu dikendalikan oleh sultan dan lingkaran elitnya. Kebebasan akademik tidak berkembang seperti di Eropa karena pemikiran yang dianggap terlalu kritis atau bertentangan dengan otoritas seringkali dianggap sebagai ancaman. Hal ini membuat banyak ilmuwan dan filsuf enggan atau bahkan takut untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru. Pemikiran yang tidak selaras dengan kebijakan negara atau pandangan konservatif para ulama bisa berujung pada sensor atau bahkan hukuman. Sementara di Eropa para ilmuwan seperti Galileo dan Kopernikus bisa mendorong revolusi ilmiah meskipun menghadapi perlawanan, di Utsmani para pemikir cenderung lebih berhati-hati dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan eksperimen atau mengembangkan teori baru. Selain itu, fokus utama Kekhalifahan Utsmani pada ekspansi militer juga turut menghambat investasi di bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang masa kejayaannya, Utsmani lebih banyak mengalokasikan sumber daya dan perhatian pada perluasan wilayah serta peperangan dengan Eropa, Persia, dan dunia Arab.
Tentara dan administrasi militer menjadi prioritas utama, sementara pendidikan dan penelitian ilmiah tidak mendapat perhatian yang sama. Di Eropa, kebangkitan universitas dan pusat-pusat ilmiah mendapat dukungan dari kerajaan dan bangsawan yang melihat ilmu pengetahuan sebagai aset strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan negara. Namun, di Utsmani, sumber daya lebih banyak diarahkan ke bidang militer, pembangunan infrastruktur seperti istana dan masjid, serta pengelolaan administrasi kerajaan. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti keberadaan observatorium dan akademi sains, inisiatif-inisiatif ini seringkali tidak bertahan lama karena kurangnya dukungan politik yang berkelanjutan. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah sistem sosial Utsmani yang berbasis feodalisme dan patronase. Dalam sistem ini, posisi dan status sosial seseorang sangat bergantung pada hubungan mereka dengan elit penguasa. Intelektual dan ilmuwan seringkali bergantung pada perlindungan dari pejabat tinggi atau sultan untuk mendapatkan pendanaan dan pengakuan. Jika ide atau penelitian mereka tidak sesuai dengan kepentingan patron yang berkuasa, mereka bisa kehilangan dukungan atau bahkan menghadapi tekanan untuk menghentikan karya mereka. Sistem patronase ini juga membuat inovasi menjadi lebih sulit. Di Eropa, kompetisi antar perguruan tinggi dan akademi ilmu pengetahuan menciptakan lingkungan yang mendorong eksperimen dan penemuan baru. Sebaliknya, di Utsmani, akses terhadap pendidikan dan posisi intelektual seringkali lebih bergantung pada kedekatan dengan elit politik daripada pada kemampuan atau pencapaian akademik seseorang. Akibat dari kombinasi faktor-faktor ini, Utsmani mengalami stagnasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak ada dorongan yang cukup untuk mendorong kebebasan berpikir, sumber daya lebih banyak dialokasikan untuk peperangan daripada pendidikan, dan sistem sosial politik tidak mendukung inovasi yang bisa membawa perubahan besar. Ketika di Eropa muncul era pencerahan dan revolusi industri yang semakin mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, Utsmani tetap terjebak dalam sistem lama yang akhirnya membuat mereka semakin tertinggal.